Selamat datang di Stella Podcast bersama saya Muhammad Ersanito. Saya akan memandu podcast di siang hari yang cerah ini bersama Mas yang ganteng di depan saya ini. Langsung saja kita tanya bagaimana kabarnya. Selamat siang Mas Bayu, bagaimana nih kabarnya? Selamat siang Mas Nito, alhamdulillah sehat. Sebelum itu kan teman-teman di rumah belum pada tahu nih nama panjang Mas Bayu ini siapa. Dan juga di Telkom ini kelas berapa sih kira-kira ini dari badannya? Kira-kira kelas berapa ya teman-teman? Langsung ya kita tanya. Silakan Mas untuk memperkenalkan diri di kamera. Oke, terima kasih Mas Nito sebelumnya. Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Bayu Setribowo, saya dari kelas 11 dan saya di jurusan Rekayasa Perangkat Lunak yang bisa disingkat RPL. RPL ya, kebetulan saya juga di sini dari kelas RPL juga. Iya. Jurusan yang sama Mas Bayu. Satu jurusan kita ya. Betul. Lanjut saja. Waktu itu saya dengar-dengar kemarin Mas Bayu menjuarai lomba ya Mas. Iya. Kira-kira kalau boleh tahu lomba apa sih itu Mas? Dalam beberapa waktu ini saya menjuarai lomba dan kebetulan yang terakhir kemarin nih saya menjuarai lomba Duta Genre Kabupaten Pringsewu, Mas Nito. Oke. Sebelum itu Duta Genre itu apa ya Mas kira-kira? Kan teman-teman di rumah ini pasti banyak yang belum tahu ya teman-teman. Kira genre itu apa sih? Apa tuh Mas? Kalau boleh tahu silakan dijelaskan ke teman-teman yang di rumah. Oke, jadi Duta Genre ya. Nah, Duta Genre itu singkatan nih Mas Tito, dari singkatan dari Generasi Berencana itu. Nah, jadi yang mengadakan audisi ini itu dari Genre Kabupaten Pringsewu bekerjasama dengan Dinas P3AP 2KB Mas Nito. Nah, yang dimana tentunya kita kan udah bisa lihat nih dari namanya aja nih, nama audisinya kan Duta Genre. Jadi kita mengikuti audisi ini kita bisa menjadi role model atau contoh teladan bagi para remaja yang ada di Kabupaten Pringsewu. Dan tentunya itu ada tujuannya nih Mas Nito. Nah, ada fokus utama dalam kegiatan tersebut gitu. Fokus utama dari Duta Genre itu yaitu terdapat dalam salam genre ya, yang atau biasa disebut dengan Triad KRR. Gimana Mas salam itu Mas? Jadi salam genre itu seperti ini nih Mas Nito. Salam genre kan. Nah, ini salam genre itu seperti ini. Kalau boleh tahu apa itu Mas? Pasti ada makna ya kan kayak gini nih. Oh, tentu ada dong, ada maknanya. Mas, boleh diceritakan ke teman-teman ya. Oke. Jadi dari salam genre itu ada berbagai macam makna ya. Yang pertama kita di sini ada zero, angka 0 yang berarti katakan tidak. Dan di sini ada sebuah tiga hal gitu ya. Yang pertama itu katakan tidak pada pernikahan anak. Yang kedua itu katakan tidak pada seks bebas. Dan yang ketiga yaitu katakan tidak pada narkoba. Nah, itu Mas Nito. Jadi fokus utamanya kita ke situ gitu. Kalau boleh tahu Mas Bayu ini tahu informasi tentang Duta Genre Pringsewu ini dari mana ya Mas? Nah, jadi untuk informasi dari perlombaan atau audisi tersebut itu saya tahu dari guru saya Mas Nito. Nah, jadi dari bimbingan seorang guru ya Mas? Iya, dari bimbingan seorang guru saya itu. Untuk pendaftarannya itu bagaimana tuh Mas? Pasti kan ada tuh lika-liku dalam perjuangannya dalam perlombaan ini. Dari awal Mas Bayu pendaftaran sampai hingga menjuarai lomba tersebut. Gimana tuh Mas kalau boleh diceritain ke teman-teman di rumah? Oke, boleh banget diceritain. Jadi untuk lika-liku pendaftarannya itu benar-benar banyak banget sih yang kesulitan yang saya alami sih. Nah, kebetulan pada saat itu guru saya yang tadi memberitahu saya lomba tentang Duta Genre ini itu dikasih taunya tuh waktu pada saat hari terakhir pendaftaran Mas Nito. Hari terakhir Mas? Iya, hari terakhir pendaftaran itu baru dikasih tahu informasinya gitu. Jadi mendadak ya Mas tanpa persiapan? Iya, mendadak tanpa persiapan. Emang bener-bener kita dari situ nggak tahu apa-apa kan, belum tahu apa-apa. Tiba-tiba kita tawarin sebuah lomba gitu atau sebuah event lah, audisi gitu. Nah, begitu Mas Nito. Nah, kemudian kebetulan pada saat itu ada sekitar 4 orang termasuk saya. 4 orang termasuk saya itu mengikuti audisi tersebut gitu. Jadi 4 orang daftar bersamaan di lomba tersebut? Iya, 4 orang daftar bersama-sama di lomba tersebut gitu. Kira-kira di lomba tersebut Mas Bayu ini pasti kan ada tesnya itu ya Mas ya? Iya. Bayu nggak langsung menang sih? Iya, tentu dong, tentu. Untuk 4 orang itu kira-kira teman Mas yang 3 yang itu apakah menang juga mereka atau cuma Mas Bayu doang? Jadi gini Mas Ito, untuk runtutan dari acara Duta Genre Kabupaten Pringsewu itu ada banyak nih. Jadi setelah kita mendaftar tuh tentu ada namanya seleksi berkas kan. Nah, setelah seleksi berkas kita lanjut ke tahap selanjutnya. Untuk seleksi berkas kebetulan kita dari 4 orang itu termasuk saya itu semuanya lolos, alhamdulillah kan. Nah, kemudian lanjut ke tahap selanjutnya. Dan di tahap selanjutnya itu ada untuk tes tertulis. Nah, di tes tertulis itu setelah seleksi berkas. Nah, pada saat tes tertulis itu kebetulan yang lolos hanya 2 orang aja gitu loh. Nah,
2 orang, salah satunya saya dan satunya teman saya gitu. Kalau boleh tahu kan itu kebetulan kan lombanya Mas Bayu ini H-1 sebelum Iya. teman pendaftaran tuh. Gimana tuh untuk tes tertulisnya kan pasti materinya bukan materi yang Mas Bayu kuasain kan? Iya. Karena juga lombanya mendadak juga karena perintah dari guru pembimbing Mas Bayu itu. Gimana ya cara Mas Bayu untuk mempelajari informasi tes tertulis tersebut? Materinya mungkin? Oke. Jadi sebelumnya tentu karena kita sudah mengikuti lomba tersebut, kita harus mengulik-ulik dong ya tentang lomba tersebut. Kira-kira apa aja sih yang nantinya akan dibahas di lomba tersebut gitu kan? Apa aja sih yang nantinya bakalan kita dapatkan dari lomba tersebut? Dan kebetulan pada saat itu saya setelah daftar kan besoknya langsung seleksi berkas tuh. Nah begitu beres seleksi berkas langsung ada tes tertulis. Nah dalam waktu 2 hari itu saya bekerja keras gitu ya. Tentunya sama 3 orang teman saya nih belajar bareng-bareng kita tuh, belajar bareng-bareng di sekolah tuh. Tentang materi-materi dari mulai dari genre, generasi berencana, apa sih generasi berencana itu, apa sih duta genre itu, terus ada apa sih peak air itu. Nah itu ada banyak banget lah pokoknya waktu itu yang kita bahas bareng-bareng gitu. Agar kita bisa ngikutin seleksi tertulisnya tuh biar lancar lah gitu kan. Nah, jadi kita belajar bareng-bareng Mas Nito. Bareng-bareng intinya Mas ya. Iya. Sebelum itu kita dari tadi udah ngebahas tentang duta genre nih. Kalau boleh tahu Mas Boy ini menjuarai juara berapa sih Mas kira-kira? Oh iya. Untuk duta genre sendiri kemarin saya alhamdulillah mendapatkan juara 2. Luar biasa sekali. Iya. Kalau boleh tahu kan di duta genre ini kira-kira untuk pesertanya itu berasal dari SMK atau SMA atau mungkin ada yang di atasnya atau mungkin dari SMP mungkin? Nah untuk duta genre untuk wilayah Kabupaten Pringsewu sendiri itu pesertanya itu bukan dari kalangan SMK aja ya Mas Ito ya, dari SMA ada, dari tadi kayak saya ini SMK ada, dan ada juga pun dari universitas Mas Ito. Jadi ada mahasiswanya juga. Iya. Jadi untuk persaingannya itu lumayan ketat Mas Ito. Kira-kira untuk di situ kan Mas Bayu H-1 berarti Mas Bayu ini dia mencari pengalaman sekaligus belajar ya Mas berarti. Iya bener banget karena kebetulan saya kan tadinya nggak tahu apa-apa ya, belum tahu apa-apa kan ya. Jadi pada saat saya mengikuti lomba tersebut itu kan peserta-pesertanya ini tentunya udah rata-rata itu udah paham kan tentang menguasai materi gitu kan. Nah saya dari kegiatan itu belajar nih sama mereka gitu karena saya sendiri kan belum tahu apa-apa kebanyakan juga saya bisa sampai di tahap ini tuh ya karena mereka. Jadi saya tuh gali informasi dari mereka gitu loh Mas Nito. Saya belajar dari mereka apa sih tentang genre ini segala macam gitu kan, apa aja yang kita lakuin nanti di genre ini gitu. Jadi Mas Bayu ini berlomba sekaligus belajar ya Mas. Iya. Keren sekali. Selain duta genre ini, apakah Mas Bayu pernah mengikuti lomba-lomba lainnya Mas kira-kira? Oh ada pernah. Selain duta genre ini saya pernah mengikuti lomba itu web developer. Nah jadi front end web developer. Kalau boleh tahu apa sih Mas web developer itu? Nah jadi web developer ya itu kan bahasa Inggris ya web developer ya. Web developer. Developer kan pengembang ya. Nah jadi web developer itu kita di situ membuat sebuah website gitu dah. Nah untuk kemarin waktu saya lomba itu kan temanya lombanya itu front end web developer. Nah, yang artinya itu kita mendesain tampilan halaman depan itu atau halaman utama sebuah website itu Mas Tito. Nah itu. Untuk web developer ini kan merancang sebuah web gitu Mas. Mungkin kan Mas Bayu ngerjain sendiri. Kira-kira Mas Bayu ini lombanya itu per orang atau per tim Mas? Nah untuk kemarin sendiri nih untuk lomba front end web developer itu lombanya tim Mas Nito. Jadi satu timnya itu terdiri dari 3 orang, minimal 2 orang. Nah kebetulan kemarin saya mengikuti lomba ini tuh 3 orang termasuk saya. Nah untuk anggotanya sendiri itu saya ngajak dari teman-teman saya sendiri yang ada di sekolah kita nih SMK Telkom Lampung gitu. Dari jurusan RPL juga itu Mas? Iya dari jurusan RPL biar kita sejalan gitu Mas Nito. Biar sejalan dengan lomba yang diikuti ya? Iya. Kalau boleh tahu, Mas Bayu ini tahu informasi tentang lomba web developer tersebut dari mana ya, Mas? Karena Mas Bayu ini kayaknya orangnya update sekali ya, teman-teman. Apapun lomba selalu tahu lebih awal kayaknya. Iya, Mas. Ya, oke, terima kasih. Untuk sekarang mungkin iya ya untuk lomba saya untuk informasi mungkin bisa cepat dapat gitu ya, bisa dapat banyak lah informasi tentang lomba. Tapi kalau untuk dulu itu kan ketika saya mengikuti lomba front end web developer tuh pada saat tahun lalu semester 2 kelas 10. Nah itu
dapat lombanya itu kan kita masih masa pandemi itu ya. Masa pandemi kita kebetulan sulit banget nih untuk nyari lomba kan. Apalagi di jurusan RPL kan jarang banget sih ya untuk ngadain lomba di jurusan RPL tuh jarang. Jadi pada saat itu saya dapat informasi dari guru kejuruan saya gitu. Jadi kebetulan kita waktu itu ada jam kejuruan yang biasanya itu 1 minggu sekali gitu kan, 1 minggu sekali jam kejuruan, dan saya dikasih informasi sama guru kejuruan saya gitu. Nih ada lomba, kira-kira mau ikut nggak? Gitu. Siapa tahu menang kan. Nah, jadi pada lomba yang pertama saya itu juga saya itu sebenarnya di situ belajar gitu loh, belajar untuk nyoba ikut lomba gitu. Siapa tahu menang kan, kita untung-untungan gitu loh. Berani mencoba ya Mas? Iya, berani mencoba gitu dong. Untuk lomba ini kira-kira di tingkat apa nih Mas kalau boleh tahu? Nah, untuk lombanya sendiri itu bisa dibilang ya tingkat nasional ya, karena untuk pesertanya sendiri kan umum ya. Ada bebas lah, bisa dari kalangan SMA, bisa dari SMK, bahkan dari universitas juga, dari mahasiswa gitu. Nah, kebetulan kemarin itu kebanyakan pesertanya dari mahasiswa, Mas Nito. Luas sekali Iya. Mas Bayu ini ya. Di situ persaingannya maksudnya pesertanya itu mahasiswa semua atau mungkin ada dari SMP, SMA? Kira Mas Bayu doang atau ada teman-teman lain yang dari SMP, SMK? Nah, kebetulan untuk kemarin itu di lomba front end web developer itu yang dari SMK itu cuma dari tim saya doang, Mas Tito. Nah, tim lainnya tuh semuanya mahasiswa gitu loh. Iya, gitu, kebetulan Mas. cuma dari tim saya doang yang dari SMK. Sebelum itu kita belum tahu ya teman-teman Mas Bayu ini menjuarai juara berapa, kayak tadi juga lupa nanya kita. Kalau boleh tahu juara berapa tuh Mas? Alhamdulillah lagi ya, kalau yang kali ini beda sama yang tadi gitu. Kalau yang tadi kan juara 2. Nah, alhamdulillah yang kali ini kita dapat juara umum, juara 1, Mas Tito. Luar biasa sekali. Berarti itu Mas Bayu persaingannya melawan mahasiswa-mahasiswa ya Mas? Iya benar, melawan mahasiswa-mahasiswa. Dan itu sekali, kan Mas Bayu. posisi lomba kan online ya, posisi lomba online dan semuanya dilakukan secara online, dan kita itu buat website itu dikasih deadline sekitar 10 hari. 10 hari. Iya 10 hari. Jadi selama 10 hari itu kita ngerancang dari mulai desain awal, kita ngerancang tampilan, nanti kayak mana mau layoutnya mau kayak mana gitu kan segala macem. Terus kita juga desain fitur-fiturnya segala macem gitu kan. Itu sama 2 orang teman saya tadi itu gitu. Selama 10 hari. Dan setiap harinya kita itu wajib ngasih laporan nih ke panitianya gitu. Kita hari ini buat apa, besok buat apa terbaru gitu. gitu ya, Mas? Iya. Kita dari project kita gitulah. Kita kasih tahu gitu projectnya udah sampai berapa persen gitu setiap hari. Selama kurang lebih 10 hari gitu. Jadi Mas Bayu ini selain memenangkan Duta Genre Pringsewu yang menempati juara 2 ya Mas? Iya. Dia juga menjuarai juara 1 di lomba web developer. Iya, web developer. Yang saingannya rata-rata mahasiswa. Luar biasa sekali. Selain itu Mas Bayu ini kira-kira di sekolah ini mengikuti ekstrakurikuler nggak Mas? Oh, pasti ikut dong, pasti ikut. Nah, Apa itu Mas kalau boleh tahu? kebetulan di sekolah kita SMK Telkom Lampung saya mengikuti ekstrakurikuler, yaitu ada Paskibra. Terus ada IoT, Internet of Things, ada bootcamp, terus ada web design, terus kemudian ada desain grafis, dan kemudian tadi Paskibra udah saya sebut belum sih? Sudah. Udah ya. Berarti yang terakhir mungkin ada organisasi OSIS. Saya ikut OSIS juga tuh di sekolah. Oh belum, masih toh ada satu lagi ketinggalan. Apa itu? Saya juga mengikuti English Club dan Pramuka. Banyak sekali Iya, teman-teman ya. banyak banget kan jadinya. Kalau boleh tahu itu Mas Bayu kan mengikuti berapa tuh? 7 ekstrakurikuler. Iya, nggak saya hitung tadi Mas Nito. Kayaknya iya deh, 7-nya sampai kayaknya. Bagaimana nih cara Mas Bayu memanage waktu atau membagi waktunya dengan 7 ekstrakurikuler yang Mas Bayu ikutin ini? Oke, jadi untuk membagi waktu ya Mas Nito ya. Nah, tentunya sebelum kita mengikuti suatu eskul ataupun organisasi ya, kita harus tahu dong konsekuensinya kan ya, yang pertama kan. Nah, kemudian selanjutnya kita harus bisa fokus terhadap apa ya istilahnya itu kegiatan masing-masing dari organisasi atau eskul tersebut gitu Mas Nito. Nah, jadi untuk waktunya sebenarnya saya juga waktu di kehidupan saya ini kebanyakan dihabiskan untuk organisasi dan eskul Mas Nito. Jadi kita harus benar-benar bisa mengorbankan waktu bermain gitu Mas Nito. Nah, jadi waktu bermainnya dipersingkat, fokus buat eskul dan organisasi gitu loh. Tuh. Jadi benar-benar tersita waktunya Mas. Iya, benar-benar tersita, tapi ya nggak apa-apa sih menurut saya, karena kan kita di sini kegiatannya positif gitu Mas Tito. Jadi banyak sekali Pengalaman baru yang didapat, pengalaman baru yang kita dapatkan, dan itu juga banyak ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan gitu loh. Oke, kita mulai dari Paskibra nih. Kalau buat Paskibra ini Mas Bayu ngikutin Paskibra atas dasar kemauan Mas Bayu sendiri atau mungkin hobi Mas Bayu melihat
di televisi mungkin kan ada yang namanya Paskibraka Nasional ya Mas ya, kalau nggak salah. Di situ apa Mas Bayu tertarik mengikuti seperti itu atau mungkin dari keinginan Mas Bayu sendiri? Bagaimana Mas, boleh cerita? Jadi dulu itu ceritanya ketika saya kelas 10, nah itu kan ada tuh kakak-kakak kelas yang keliling nawarin eskul kan. Nah, promosi. Nah, sebenarnya dulu itu ketika saya kelas 10 itu dari saya sendiri sih, karena saya sendiri mau ikut Paskibra sih. Kenapa saya pengen ikut Paskibra? Karena dulu pada saat saya sebelum sekolah di sini, yaitu saya masih SMP, itu nggak ikut kegiatan apa-apa di sekolah gitu loh Mas Tito. Jadi cuma diem gitu. Iya, cuma diem doang di sekolah gitu, itu. Cuma diem doang di sekolah, dan saya tuh kayak rasanya itu kayak nggak dapet apa-apa gitu di sekolah. Cuma datang sekolah, belajar, pulang gitu doang udah. Jadi saya pingin nyoba hal baru lah Mas Tito. Ya ingin dapat pengalaman baru. Iya, dapat pengalaman baru, pembelajaran baru tentunya kan. Nah, itu untuk di Paskibra, dan saya tanpa paksaan dari pihak manapun gitu loh. Jadi saya ikut atas dasar diri saya sendiri gitu. Wih, untuk di Paskibra nih latihannya gimana Mas kira-kira? Ya untuk latihannya ya gimana ya, untuk latihannya sih kita banyak latihan ya. Untuk latihan kita di sekolah kita sendiri itu di hari Jumat latihan, dan biasanya ketika ada acara-acara tertentu juga kita bisa latihan ngambil di hari beberapa hari sebelum acara lah biasanya kita latihan. Jadi untuk latihan Paskibra itu lumayan banyak juga sih waktu latihannya untuk tersita gitu. Itu Paskibra. Jadi tadi sisanya ada IT Bootcamp, IoT apa sih Mas? IoT? IoT, Internet of Things. Internet of Things. Iya, Internet of Things. Lalu web designer. Iya, web design. Ya, web design kayak yang di lomba tadi tuh, web developer itu termasuk. Web developer itu termasuk lombanya Mas Bayu mempelajarinya dari ekskul tersebut ya? Iya, ada guru kejuruannya juga itu, ada guru pembimbingnya. Lalu untuk di OSIS nih, organisasi siswa, Mas Bayu ngejabat sebagai apa nih? Kan teman-teman di rumah pada belum tahu nih siapa Mas Bayu ini. Oke, terima kasih Mas Neto. Untuk organisasi OSIS sendiri ya, organisasi siswa intra sekolah. Nah, alhamdulillah saya menjabat sebagai ketua OSIS. Luar biasa sekali teman-teman. Alhamdulillah juga saya menjabat selama 2 periode. Luar biasa. Ternyata selain sebagai siswa berprestasi, Mas Bayu juga menjabat sebagai ketua OSIS yang sudah 2 periode ya Mas ya? Iya, 2 periode. Dari kelas 10 itu saya jabat, kelas 11 saya ikut pemilihan lagi, dan alhamdulillah menang lagi itu Mas Neto. Kinerjanya bukan main-main ini Mas Bayu ini. Iya, insyaallah. Nanti calon lagi nggak Mas? Nggak bisa dong, kalau udah kelas 3 kita nggak bisa ikut lagi, karena kelas 3 itu nanti kita kan pasti banyak kegiatan tuh, udah lulus juga kan. Tinggal nanti fokusnya kita ke PKL dan lain-lain lah ya, untuk ulangan-ulangan ujian sekolah segala macam itu harus kita selesaikan kan. Nah, jadi kita nggak bisa ikut untuk organisasi lagi gitu loh. Kira-kira kalau untuk jadi ketua OSIS nih, kan Mas Bayu udah ngikutin selama 2 periode nih. Iya. Tanggung jawabnya besar nggak sih Mas kalau jadi ketua OSIS itu? Tentu besar banget dong. Tanggung jawabnya tentu besar banget yang kita pegang gitu. Amanahnya itu besar banget tuh. Pasti. Kalau boleh tahu gimana tuh Mas kesannya ngatur para siswa selama 2 periode itu? Pasti kan susah, pasti ada siswa yang mungkin nggak taat peraturan atau mungkin melenceng kan dari peraturan. Kan Mas Bayu udah ngerti tuh, apalagi udah ngejabat sebagai ketua OSIS selama 2 periode. Gitu Mas, kalau boleh diceritain. Jadi ya untuk pengalaman yang saya dapetin itu banyak banget kan ya. Ya kita juga bisa nilai nih dari setiap siswa itu punya karakternya masing-masing gitu. Nah, jadi tentunya untuk kita ngajak mereka ke jalan yang istilahnya benar gitu kan. Karena kadang-kadang banyak sih yang anak-anak yang nggak taat peraturan segala macam kan. Nah, betul. Kita tentu ngajaknya juga dengan cara tersendiri gitu Mas Nito gitu. Tentunya dengan tidak ada paksaan gitu ya. Dan dirangkul ibaratnya. Jadi setiap orang itu punya caranya tersendiri gitu untuk dirangkul gitu loh. Nah, ya kita harus lihat juga kondisinya gitu gimana gitu. Tentunya selain itu juga di jabatan saya yang udah 2 periode ini, kita juga banyak mengadakan acara-acara Mas Ito. Nah, kalau betul acara apa aja itu Mas kira-kira? Tentunya di sekolah sendiri tuh ada banyak acara ya. Kita juga biasanya kan setiap awal tahun pelajaran kita ada MPLS kan, ada MPLS, terus nanti ada acara untuk di akhir tahunnya itu ada acara perpisahan kelas 12. Terus ada acara-acara di sekolah juga ada banyak banget. Kita juga pernah ngadain lomba Mobile Legends kan ya. Mobile Legends untuk anak-anak SMP kita pernah kan ya ngadain lomba ya. Ya kebetulan kan Mas Nito juga kan di OSIS juga kan ya. Kan itu. Jadi pasti tahu lah. Waktu itu lomba OSIS tuh gede-gedean benar ya. Iya. Sangat booming ibaratnya. Iya. Insya Allah tahun ini juga kita ngadain lagi kok lomba. Ngadain lagi Mas tahun ini? Iya, ini. Insya Allah. Itu buat adik-adik yang ingin daftar ke SMK Telkom, tunggu apa lagi tuh. Bakal ada lomba-lomba dan juga ekskul yang banyak banget, contohnya Mas Bayu ini. Dia sudah mengikuti ekskul
Apa tadi Mas? Eskul Paskibra, IoT, web design, terus desain grafis. Terus OSIS kan ada juga, terus Pramuka, English Club tuh ada 7 ya, benar 7. Pantas Mas Bayu ini mendapat gelar siswa yang berprestasi. Tidak main-main lagi, waktunya udah tersita buat hal-hal yang positif. Untuk kalian jangan terlalu banyak membuang waktu kalian buat hal-hal yang negatif ya teman-teman. Oke, lanjut lagi kalau di Pramuka nih, saya belum tanya tentang Pramuka. Kalau di Pramuka, Mas Bayu cuma jadi anggota doang atau mungkin jadi ketuanya lagi? Oh enggak, jadi untuk tahun ini kan karena saya sudah banyak banget menjabat ya sebagai ketua ini, ketua itu, nah dan sebagainya. Jadi untuk itu di Pramuka itu saya menjadi bidang aja sih, seksi bidang, seksi bidang kegiatan dan operasional gitu. Nah untuk Pramuka sendiri kan masih baru nih. Nah jadi kita baru dibentuk ya Mas? Iya baru dibentuk. Jadi untuk kegiatan juga masih benar-benar padat banget dan banyak banget agenda yang harus kita jalanin gitu untuk Pramuka. Dan untuk ketuanya itu bukan saya ya, ada kok. Teman kita. Ada. Mungkin itu aja teman-teman ya. Yang bisa saya kulik dari Mas Bayu ini. Beliau sudah mengikuti lomba yang bisa dibilang banyak. Apalagi lomba-lombanya juga cukup bergengsi ya itu Mas. Oh iya tentu dong, cukup bergengsi. Nasional. Iya. Itu juga bukan juara 4, juara 5. Beliau ini juara 1 loh. Luar biasa sekali emang. Karena ya begitulah waktunya dihabiskan buat hal-hal yang positif ya Mas. Iya. Mungkin ada kiat yang bisa Mas Bayu sampaikan ke teman-teman di rumah. Gimana nih cara biar seperti jadi Mas Bayu ini? Gimana kok cara jadi saya sih? Ya, maksudnya cara biar jadi siswa yang berprestasi. Oh, cara jadi siswa yang berprestasi ya. Nah, oke. Yang pertama itu kita tentunya gali potensi diri dulu Mas Ito. Nah, kita harus gali potensi diri dulu, terus yang kemudian jangan takut untuk mencoba hal baru gitu. Betul. Nah, itu udah pasti. Dan tentunya jangan takut juga waktu kita bisa dibilang jangan takut waktu kita habis untuk eskul dan organisasi gitu. Nah, karena dari eskul dan organisasi itu banyak banget hal yang bisa kita dapetin Mas Tito. Mulai dari pengalaman, pembelajaran, ilmu dan sebagainya itu banyak banget gitu. Jadi untuk cara juga nih untuk pelajarannya itu banyak banget yang bisa kita dapetin itu. Dan saya sendiri pun bisa ngomong di depan sini tuh ya karena semua hal itu gitu loh. Dulu tuh saya nggak bisa ngomong di depan sini Mas Tito, nggak bisa. Jadi Mas Boy ini belajar dari pengalaman dulu di SMP yang cuma gitu-gitu aja ya, nggak seru paling Mas. Bisa dibilang dulu waktu SMP tuh saya introvert loh Mas Tito. Introvert tuh. Iya. Keren Mas saya. Nah, jadi ya begitulah. Semua orang tuh ibaratnya bisa berubah. Contoh dari Mas Bayu ini yang awalnya seorang introvert sekarang berubah menjadi sosok yang gagah luar biasa seperti ini teman-teman. Alhamdulillah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman di rumah. Intinya seperti yang kata Mas Bayu tadi, jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru, untuk pengalaman-pengalaman yang baru, karena kita itu nggak selamanya di zona nyaman terus ya teman-teman. Kita harus mencoba hal-hal yang lebih baru untuk menambah pengalaman, menambah teman. Mas Bayu ini banyak sekali kenalannya. Berarti wah, iya bisa dibilang dari Sabang sampai Merauke kayaknya ada gitu ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman yang ingin mendaftar di SMK Telkom. Tunggu apa lagi? Di sini sudah banyak sekali siswa-siswa yang berprestasi. Tunggu video saya selanjutnya ya. Kita akan mewawancarai siswa-siswa lain atau mungkin narasumber-narasumber yang tokoh-tokoh yang tentunya lebih banyak lagi yang dapat kita gali ya dari mereka gitu. Sampai sini saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.